Halo, nama saya Bima Aditya. Jadi hari ini saya akan sharing tentang penghasilan dari jualan foto di Shutterstock selama masuk tahun keempat ya. Jadi nanti teman-teman akan lihat berapa sih yang saya dapetin dari jualin foto-foto. Ada foto makanan, foto liburan, foto sampai kemarin ada foto cuman kayak label tag gitu dibeli juga. Saya juga nggak ngerti itu kenapa sih bayarnya membeli itu. Jadi stay tune. Abis ini kita akan sharing tentang penghasilan dari jualan foto di Shutterstock. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Nama saya Bima Aditya. Jadi senang sekali bisa ketemu teman-teman semua di pagi hari yang cerah. Jadi hari ini adalah hari ketiga saya take dengan menggunakan Canon EOS M baru saya. Baru beli, sebenarnya barangnya second. Jadi satu kamera kecil yang menyenangkan dan menariknya adalah sekarang LCD-nya bisa di flip. Jadi saya bisa mantau framing saya lagi ngevlog gitu ya. Terus kemudian bisa transfer file foto langsung ke handphone. Jadi menarik banget ya buat misalnya saya habis motret, saya terus kemudian pengen sharing di Instagram, kepengen sharing di YouTube post segala macam. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Jadi seperti tadi saya bilang, saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang penghasilan dari jualan foto di Shutterstock. Ini iya, saya nggak bisa pungkiri ini adalah foto-foto receh, cuman receh itu kalau dikumpulin jadinya banyak gitu. Jadi kalau kayak teman-teman kemarin bisa lihat ya video di atas tentang $250 pertama saya dengan berjualan foto-foto di Shutterstock. Jadi hari ini saya mau sharing nih, foto-fotonya sebenarnya yang laku itu seperti apa. Sebenarnya saya bisa bilang sih bahwa hampir semua foto-foto insya Allah bisa laku. Jadi kalau teman-teman mau tanya ke saya, Mas foto seperti ini bisa laku nggak? Saya nggak pernah mau jawab ya, karena yang menilai bukan saya hanyalah kontributor. Walaupun saya berpengalaman, cuman belum tentu saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua, karena yang harusnya menjawab adalah market. Jadi langsung coba jual aja. Jadi yang foto pertama ini berhasil terbeli 17 kali ya. Saya dapat uang $2.64. Kemudian foto berikutnya ini foto waktu itu saya motret untuk Bank Mandiri ya, ada lomba mewarnai anak, ini 14 kali. Laku saya dapat duit $2.90. Yang berikutnya nih foto prewedding konsep ya. Jadi klien saya makan spaghetti, terus kemudian nantinya sih diedit ya. Spagettinya dikasih tulisan love gitu ya. Cuman ini sudah laku 18 kali, saya dapat $3.49. Berikutnya lagi nih foto Bali Safari Marine Park. Jadi 2017 saya ke sana main sama istri sama anak-anak. Ini laku 12 kali, $2.56. Ada foto bakpia. Jadi saya disuruh motretin makanan sama kebetulan teman saya yang punya toko bakpia tersebut. Ini baru laku satu teman-teman. Jadi tapi dapatnya $1.88. Jadi menarik ya. Foto berikutnya ini ada foto gaun pengantin. Jadi murni foto wedding ya. Foto weddingnya juga saya dibayar tentu pasti ya, karena mata pencarian utama. Kemudian file fotonya saya recehin gitu, saya retailin. Ini dapat satu download doang, belum terdownload lagi setelah 4 tahun ya. Cuman satu downloadnya menghasilkan $8.49 teman-teman. Jadi satu angka yang menarik ya, lebih dari 100.000 ya. Lalu ada foto lagi, ini foto saya habis liburan di Makau dulu ya, udah mungkin 11 tahun lalu. Tapi bayangin, foto 11 tahun lalu aja masih menghasilkan uang sampai sekarang. Ini terdownload baru satu kali, menghasilkan uang $1.36. Nah, ini foto berikutnya nih. Foto satu chapel itu adalah tempat janji nikah waktu itu saya motret di resort ya, Angsana Velavaru ya. Ini laku 9 kali teman-teman. Harganya $3.85 atau sekitar 50 ribuan. Lagi ya, mudah-mudahan belum bosan dengerin sharing-sharing earningnya ya. Ini real earning saya ya. Ini
foto hostel saya di Hong Kong waktu itu. Saya nginep di daerah Fortress Hill, namanya Yes Inn. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah ke Hong Kong juga pasti tahu hotel ini hotel terkenal di antara traveler ya. Ini satu download juga, ini cuma $1.88. Jadi berapa nih? Mungkin hampir 20 ribuan ya, alhamdulillah ya. Foto berikutnya, ada foto tutup drainase Riol Kota ya. Ini satu downloadnya 37 sen. Jadi memang menariknya jualan foto di Shutterstock itu uangnya bermacam-macam. Jadi itu kayak minimalnya adalah 10 sen. Jadi kalau teman-teman bisa dapat sampai 2-3 kali lipatnya, itu tuh sudah sangat bagus ini menurut saya ya. Jadi ada lagi kayak foto, ini foto wedding, waktu itu saya di Taman Balai Kambang. Ini foto weddingnya jelas saya pasti juga dibayar karena mata pencarian utama seperti yang tadi. Ini foto keluarganya, jadi satu foto family gitu ya. Ini satu downloadnya $1.88 juga. Ada lagi foto bunga telang. Ini bunga telang ini saya foto menggunakan teknik reflection. Jadi teman-teman juga bisa browsing di channel YouTube saya bagaimana cara teknik memotret reflection ya. Ini dengan menggunakan kaca rias. Jadi kaca riasnya punya mamah saya dulu. Jadi ini 2 download dapat $2.38 ya, alhamdulillah ya. Lalu berikutnya lagi nih, foto ice cream uncle ya. Kalau teman-teman yang sudah pernah ke Singapura pasti familiar sekali dengan gerobak bapak-bapak tua ini. Ini dulu $1 ya untuk satu es krimnya ya. Ini terkenal banget, 1 sampai $1,5. Kalau $1 mungkin di daerah Chinese Garden gitu. Cuman kalau kita ke Orchard, kita ke Bugis ya, Primary District itu bisa sampai $1,5. Ini dapat 6 download $1.33. Yuk berikutnya, emergency button. Ini pada waktu istri saya melahirkan, emergency button ini medical buat teman-teman yang dokter, buat teman-teman yang perawat, pokoknya bekerja di bidang kesehatan. Ini medical ini satu demand yang duitnya gede. Jadi untuk emergency button, motretnya aja namanya juga sambil nemenin istri lahiran ya. Ini satu downloadnya bisa $3.91. Bayangin. Jadi teman-teman yang bergerak di dunia medis ya, ini harus sadar diri bahwa itu sebuah privilege. Saya tidak punya keistimewaan di bidang itu karena saya bukan dokter. Tapi ada satu YouTuber juga, dia kontributor Shutterstock juga itu di India, itu motretnya semua medical. Jadi karena beliau memang medical dokter, jadi seperti itu. Nah lanjut nih, foto sederhana, ini cuma daun. Ini satu downloadnya 41 sen. Berikutnya ini cukup besar, ini satu downloadnya $6.09 ya. Ini footage, jadi ini bukan foto. Jadi footage itu adalah rekaman video yang audionya dihilangin. Jadi nggak boleh ada audio kalau jualan footage Shutterstock ya. Lalu berikutnya juga ini footage lagi teman-teman. Ini satu downloadnya $6.66 atau sekitar mungkin 90 ribuan ya. Nah yang terakhir ini yang paling nggak beres ini. Jadi kemarin kan tadi di atas saya juga tunjukin ya bahwa saya pernah motret di Angsana Velavaru untuk pre-wedding ya. Jadi klien saya waktu itu orang Singapura, kita terbang ke Maldives ya, ke Maladewa. Nah, setelah sekian lama, saya tuh lagi bersih-bersih rumah. Terus kemudian label tag kamar saya itu ada tulisannya "You can go but be back soon" gitu. Nah, ini labelnya udah ketekuk, udah mau saya buang ke tong sampah gitu karena emang udah lama, udah 5 tahun ada di koper saya gitu, buang aja. Tapi sebelum dibuang saya foto dulu, laku kemarin 10 sen. Jadi ini adalah sebuah gambaran dari penghasilan dari jualan foto di Shutterstock yang teman-teman bisa pahami. Sekali lagi ya, ini foto receh ya, dibandingin gajinya teman-teman, dibandingin usahanya, penghasilan dari bisnisnya teman-teman, jelas beda jauh. Tapi ini adalah foto-foto yang kita miliki, bahkan foto-foto antah berantah yang bisa menghasilkan uang langsung real ke kantong teman-teman semua. Lalu kalau ada teman-teman yang tanya, berapa sih yang bisa saya dapetin untuk per bulannya? Nah, namanya juga foto-foto receh ya, jadi dapetnya juga recehan gitu. Cuman sekali lagi, recehan itu kalau dikumpulin juga lama-lama jadi duit ya. Seperti video yang $250 pertama atau $100 pertama saya, itu juga saya bilang ya daripada $0, buat saya mending dapat $100 gitu ya. Daripada $0, mendingan dikumpulin terus lama-lama jadi $250. Nah, artinya sebenarnya ini adalah sebuah investasi jangka panjang sebenarnya. Jadi
yang secara nyata dikumpulin dari mendapatkan royalti yang jumlahnya itu jujur-jujuran adalah recehan. Recehan itu karena kalau misalnya satu downloadnya itu cuma dapat 10 sen, ini minimal untuk foto ya. Ya 1.400 perak itu cuma bisa buat beli kerupuknya aja itu yang di warung-warung teman-teman. Cuman kalau misalnya 1.400 perak itu dapatnya sambil tidur, sambil main, sambil ngomong anak, sambil teman-teman juga sambil bekerja, saya pikir ini sebuah penghasilan yang menarik ketika misalnya kita bicara nih dikumpulin setahun gitu, dikumpulin 2 tahun, 3 tahun, lalu kita belikan emas, kita belikan saham, kita kalau ada yang nabung kripto juga bisa kita belikan itu. Jadi adalah sebuah penghasilan yang bisa kita jadikan buat pensiun nanti. Makanya pekerjaan saya utama penghasilan masih dari memotret wedding dan portrait. Jadi ya kayak besok nih ada foto lamaran, itu pekerjaan utama saya gitu. Cuman gimana caranya setelah pekerjaan itu selesai, foto-fotonya tetap menghasilkan uang untuk saya dan keluarga selamanya, karena di Shutterstock itu bisa di-download unlimited. Nah, seperti itu. Jadi penghasilan saya bulanan itu ada yang pertama kali nih, ada yang cuma 50 sen. Ada yang waktu itu dapat berapa ya? $1 ada. Ada yang dapatnya $15 juga ada. 1 bulan ya. Ada yang dapatnya $7 ada. Jadi ini benar-benar kalau teman-teman tahu tentang dunia per-YouTubean ya hampir sama. Jadi kayak sebulan tuh misalnya payout baru 1 tahun bisa payout gitu ada juga. Karena dulu saya pertama kali payout ya, itu $35 itu 7 bulan kalau nggak salah. Jadi saya dapat $35, saya cairkan 500.000, saya langsung tutup mata, saya tabungkan, saya belikan emas pada waktu itu, nyicil ya di Pegadaian gitu ya. Kan di Pegadaian itu bisa cicil emas sebenarnya. Sekarang banyak kok di Tokopedia bisa, di Peluang bisa, banyak yang bisa cicil emasnya. Jadi saya belikan hal-hal seperti itu. Nah, pengalaman kemarin pada waktu pandemi, di saat kita semua perekonomiannya rusak gitu ya, industri Shutterstock ini masih jalan karena di saat dunia itu berhenti, tidak bisa bergerak apapun, bisnis digital itu masih jalan teman-teman. Jadi teman-teman masih baca CNBC secara online, teman-teman masih baca Bloomberg misalnya, teman-teman masih nonton National Geographic semacam. Jadi industri digital itu sebenarnya masih jalan. Maka dari itu saya punya satu sharing yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua, bahwa seandainya terjadi satu krisis lagi seperti pandemi ini, jangan sampai kita benar-benar nggak punya uang sama sekali, karena itu yang berbahaya. Mungkin barang-barang bisa dijual, tapi kalau misalnya barang-barang kan lama-lama habis ya, sama juga dengan uang warisan, sama juga dengan uang gaji. Kalau misalnya teman-teman kerja terus di PHK gitu, ya tapi ya habis gitu. Cuman artinya ketika teman-teman punya satu digital asset ya, itu insya Allah akan terus mengalirkan uang ke kantong teman-teman semua. Saya jamin ini awalnya sangat berat. Cuman ketika sudah jalan, nanti setiap hari ada yang download gitu, nanti teman-teman seneng deh. Karena baru di approve aja sudah seneng. Approve itu adalah satu langkah awal sebelum sold. Maka dari itu, buat teman-teman yang sudah approve, silahkan bersyukur, mengucap alhamdulillah ya, karena itu adalah satu langkah awal sebelum teman-teman fotonya terjual. Makanya harus sold dulu. Dari situ, seperti yang saya tulis di buku jualan, bukan buku ya, ini e-book ya. E-book jualan foto dengan Shutterstock ini adalah e-book basic buat teman-teman yang bisa memberikan pemahaman bahwa kenapa sih daripada fotonya kita simpen di hard disk, fotonya kita cuma simpen di handphone, itu kenapa sebaiknya kita jual di Shutterstock. Bahkan kalau di e-book saya yang kedua, ini sekali lagi buat teman-teman yang belum paham ya, ini e-book itu adalah buku digital, jadi formatnya adalah PDF. Kalau di e-book yang kedua, Shutterstock ini saya ngajarin teknikal, jadi ada komposisi, ada lighting, kayak sekarang ini kan saya rekaman ini pakai side light ya, side light lighting ini semua saya ajarin di situ. Itu berbeda, jadi kedua e-book itu sebenarnya adalah satu kompilasi, satu paket khusus pembelajaran yang teman-teman juga bisa download. Link downloadnya ada di bawah, nanti bisa lewat website saya langsung, bisa lewat Android Bookstore. Saya itu sudah publish di Android Bookstore udah lebih dari berapa tahun ya? Udah lebih dari 3 tahun, jadi teman-teman bisa akses yang pakai Android. Kalau yang pakai iOS, bisa langsung lewat website, atau buat teman-teman yang nggak punya credit card, bisa langsung email saya di fotobima@gmail.com, emailnya juga ada di bawah, teman-teman bisa transferan terbang lah intinya. Jadi,
kedua ebook itu bener-bener ngajarin sharing lah intinya tentang kenapa kita mesti jualan foto di online, di internet gitu. Memang platformnya banyak, cuman saya nggak kuat untuk bekerja di banyak platform karena saya bekerja memang benar-benar dari memotret ya, artinya saya tidak punya cukup waktu untuk bisa di Shutterstock, Getty, di Dreamtime, di Pond5 dan lain sebagainya. Karena itu saya juga pernah upload. Kenapa saya hanya main di Shutterstock, main dalam tanda kutip ya. Maka dari itu silahkan coba teman-teman. Link pendaftarannya ada di bawah, ada di description. Kemudian peralatan apa aja yang saya pakai, smartphone-nya, artinya saya smartphone kan smartphone murahan ya, cuman smartphone harga di bawah 2 jutaan ya. Jadi mayoritas tuh sebenarnya smartphone zaman sekarang tuh sudah sangat mumpuni untuk bisa jualan foto di Shutterstock. Maka dari itu, kalau misalnya kayak peralatan nih, kayak lensa apa yang saya pakai di mirrorless, kemudian kameranya pakai apa, kemudian apalagi ya, tripod, GorillaPod, segala macam semua pakai apa, semua linknya ada di bawah. Jadi kalau teman-teman kepengen punya peralatan yang hampir sama seperti punya saya, misalnya seperti ini nih, ini namanya GorillaPod itu. Ini sangat murah nih, ada yang 50.000, ada yang 300.000, jadi tergantung kualitas, tergantung merek juga ya. Cuman artinya saya membeli ini juga harganya cuma 50 ribuan. Kita bisa berkarya dari hal-hal yang, dari modal aset-aset yang sederhana. Jadi dengan begitu teman-teman bisa cek juga alat-alat saya di bawah, bisa lewat Shopee, bisa lewat Tokopedia. Artinya adalah sebuah peralatan yang sangat basic yang bisa teman-teman miliki untuk bisa berkarya di Shutterstock. Jadi sekali lagi, saya terima kasih sekali teman-teman mengapresiasi apa yang saya lakukan di YouTube, sudah subscribe, sudah menyalakan lonceng. Jadi karena saya akan share tentang dunia fotografi setiap hari jam 5 pagi. Teman-teman bisa pantengin satu playlist namanya Berburu Dolar di Shutterstock, itu semua saya sharingin di situ. Sudah ada lebih dari 170 video murni hanya tentang Shutterstock. Jadi saya akan fokus di channel ini tentang Shutterstock. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua membangun kekayaan untuk keluarga. Sekali lagi butuh perjuangan, butuh etos kerja, butuh semangat, butuh tahan banting ya, karena ya tadi dapatnya juga permulaannya recehan, cuman 10 sen. Kalau masalah tiba-tiba saya dapat $6, artinya saya dapat 66 kali lipatnya gitu. Ya bersyukur gitu. Kalau misalnya saya tadi dapat $8, berarti dapat 80 kali lipatnya ya disyukuri. Cuman saya selalu bilang bahwa standar minimumnya dapatnya itu 10 sen. Tapi sekali lagi 10 sennya sambil tidur itu kan sangat menyenangkan ya. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman sudah datang ke channel YouTube ini. Subscribe, nyalain loncengnya. Kita ketemu di video berikutnya. Shoo.